lagi dengan Papa Geek di sini yang tetap konsisten memberikan kalian alur cerita tentang film yang menarik. Di episode kali ini, Papa akan memberikan alur cerita dari film Evan Almighty yang dirilis pada tahun 2007. Oke, bagi kalian yang Muslim atau Nasrani pasti tahu banget tentang Nabi Nuh, atau kalau di luar Indonesia dikenal dengan Nabi Noah, yang dulu membuat sebuah perahu besar atau bahtera dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Nah, apa yang terjadi kalau di zaman modern ini ada juga yang dipilih oleh Tuhan sebagai Nabi Nuh? Namun kali ini Nabi Nuhnya berlokasi di New York. Gimana? Seru bukan? Yuk tonton langsung video alur cerita dari Evan Almighty. Tokoh utama dalam film ini adalah Evan Dexter. Dia adalah seorang mantan pembawa berita yang sekarang ini menjadi seorang politisi dan dia terpilih menjadi seorang anggota DPR. Evan dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah ke perumahan elit dikarenakan menurut Evan pencitraan bagi seorang politikus itu sangatlah penting. Evan saat ini adalah seorang yang mungkin bisa dibilang sangat larut dalam pencitraan. Buktinya ketika diminta memilih bahan kayu untuk lemari dapurnya, dia memilih bahan dari kayu yang berusia 300 tahun. Dan dia juga tidak suka terhadap binatang karena menurutnya binatang peliharaan itu hanya membuat kotor saja. Namun di luar itu Evan adalah seorang yang sangat baik, penyayang keluarga dan taat beribadah. Bahkan moto sewaktu dia kampanye itu adalah untuk merubah dunia ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Esok harinya Evan terbangun di pagi hari, tepat pada jam 6:14. Padahal dia menyetel alarmnya itu di jam 7 pagi. Akhirnya dia terbangun dan memulai aktivitasnya di pagi hari untuk persiapan menuju kantor barunya di gedung DPR. Tiba-tiba sewaktu Evan keluar rumah, dia tersandung sebuah kotak besar dan dia tidak tahu siapa yang menaruh kotak ini dan untuk siapakah kotak ini. Akhirnya dia dan istrinya membuka kotak tersebut dan ternyata kotak itu berisi seperangkat alat pertukangan. Setelah itu dia langsung berangkat kerja dan sesampainya di gedung DPR dia bertemu dengan para staf dan ajudannya. Di hari pertama dia menjabat, Evan langsung disodorkan sebuah rancangan undang-undang oleh salah satu anggota Kongres yang bernama Long yang diserahkan kepada salah satu stafnya Evan. Long meminta Evan untuk mempelajarinya hari ini agar RUU ini bisa segera dibawa ke komite untuk dibahas. Evan mengatakan bahwa hari ini dia ada janji dengan anaknya untuk mendaki. Namun dikarenakan tuntutan pekerjaan, apalagi Evan adalah orang baru, akhirnya dia membawa RUU ini pulang ke rumah untuk bisa dipelajari di rumahnya. Sesampai di rumah, anaknya yang melihat ayahnya membawa setumpuk pekerjaan langsung sedih karena sudah dipastikan rencana pendakian tersebut dipastikan gagal. Keesokan harinya, Evan lagi-lagi terbangun di jam yang sama, yaitu jam 6:14. Dan ketika dia terbangun, Evan mendengar suara berisik di luar. Ternyata ada sebuah truk yang sedang menurunkan setumpuk papan kayu. Ketika dia akan komplain ke perusahaan yang mengirimkan papan kayu tersebut, dia melihat ke sebuah acara di televisi dan nampak di sana seorang membawa kertas bertuliskan Genesis 6:14. Evan lantas teringat dengan jam wakernya. Ternyata menunjukkan angka yang sama, yaitu 6:14. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia teringat akan kitab Injil dan langsung membukanya di bagian Genesis bab 6 ayat 14. Dan ternyata di sana ada tulisan tentang bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Setelah Evan melihatnya, dia lantas keluar mencari papan kayu yang telah ditaruh di luar rumahnya. Evan melihat bahwa nama perusahaan yang mengirimkan kayu tersebut namanya sama dengan yang ada di Injil. Dan tiba-tiba Evan dikejutkan oleh hadirnya seorang laki-laki yang sudah duduk di atas kayu. Pria ini mengatakan bahwa dirinya lah yang mengirimkan Evan semua ini dan juga bilang bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan menyuruh Evan untuk membuat sebuah bahtera karena nanti akan terjadi sebuah bencana banjir besar dan bahtera ini bisa untuk menyelamatkan manusia dan hewan. Mendengar penjelasan tersebut, Evan tentu tidak percaya. Namun ketika Evan ingin masuk ke rumah, dia menoleh ke belakang dan pria yang mengaku Tuhan ini tiba-tiba hilang. Keanehan pun dialami oleh Evan dengan tujuan menunjukkan bukti bahwa Tuhanlah yang memang melakukan ini semua. Sesampainya di gedung DPR, Evan
lantas menghadiri rapat kongres, dan pada saat acara pengucapan janji, tiba-tiba Tuhan ada di sebelahnya. Seketika Evan langsung pingsan, dan ketika Evan sadar, seorang dokter datang memeriksanya, dan kalian bisa tebak itu siapa? Iya, benar. Tuhanlah yang menyamar jadi dokter, dan lagi-lagi Evan pingsan. Scene berlanjut. Sesampainya di rumah, akhirnya Evan mulai menggali informasi tentang cerita apa itu sabda Tuhan yang diberikan kepada Nabi Nuh, sampai akhirnya Nabi Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan umat manusia. Esok harinya ketika Evan akan berangkat kerja, dia mendapati beberapa binatang mulai mendatangi dia, mulai sepanjang perjalanan sampai gedung DPR, dan anehnya binatang ini tiap jenis ada 2 ekor. Kenapa ya tiap jenis binatang ini ada 2? Tenang, nanti akan Papa jelaskan. Para burung banyak yang masuk ke ruangannya. Sampai ketika Senator Long datang ke kantor Evan untuk meeting, banyak sekali burung bertengger di tubuh Evan. Tentu saja hal ini membuat Evan sangat stres dan memutuskan untuk pulang. Namun di tengah jalan, dia dicegat oleh 2 ekor banteng. Bahkan di dalam mobilnya terdapat banyak sekali binatang, mulai dari domba, tupai, bahkan juga ada ular. Sesampainya di rumah, Evan juga mendapati banyak binatang, dan alangkah terkejutnya Evan, Tuhan tiba-tiba muncul di belakang Evan dan beliau memperlihatkan kepada Evan bagaimana kondisi awal tempat dia tinggal dan bagaimana kondisi sekarang. Dan dari sinilah Evan mulai percaya bahwa pria ini benar-benar memang adalah Tuhan. Evan bertanya-tanya, kenapa Tuhan memilih dia untuk membuat bahtera? Beliau mengatakan bahwa karena Evan ingin mengubah dunia ke arah lebih baik. Dan beliau juga mengatakan bahwa untuk merubah dunia itu sangat gampang, yaitu dengan cara kita berbuat kebaikan setiap saat. Dan tugas Evan sekarang ini adalah membangun bahteranya, sisanya beliau yang akan mengurusnya. Dan juga katakan kepada semua orang yang bertanya bahwa banjir besar akan datang. Oke, lanjut. Keesokan harinya ketika Evan bangun dari tidurnya, dia mendapati wajahnya telah dipenuhi oleh kumis dan jenggot. Bahkan ketika dia cukur pun secara ajaib, kumis dan jenggotnya kembali tumbuh. Sepertinya Tuhan memaksa Evan untuk memelihara kumis dan jenggot. Dan mendapati bahwa Tuhan telah mengatur pembelian lahan yang sangat luas untuk digunakannya sebagai tempat pembangunan bahtera tersebut. Serta bahan-bahan kayu untuk membuat bahtera pun mulai banyak datang dan ditaruh di lahan-lahan yang sudah dibelinya untuk Evan. Di akhir pekan ini, Evan dan anak-anaknya mulai membuat bahtera tersebut hanya berdasarkan buku petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan, Tuhan pun memberikan bantuan ajaib dengan mengirimkan bantuan berupa mesin crane sederhana yang bisa membantu Evan untuk mengangkat kayu. Sementara itu, Tuhan juga mengirimkan Evan sebuah jubah yang harus dipakainya. Istrinya yang melihat tingkah laku suaminya itu menjadi sangat aneh. Akhirnya mendesak Evan untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Evan lantas menceritakan bahwa semuanya ini adalah karena Tuhan datang ke dia dan memberitahu untuk membangun sebuah bahtera. Istrinya lantas menebak bahwa suaminya sekarang telah menjadi Nabi Nuh dan mengatakan untuk menghentikan ini semua karena istrinya ketakutan melihat ini semua. Oke, lanjut. Esoknya, Evan menghadiri rapat kongres serta harus mengenakan jubah pemberian Tuhan kepadanya walau di luarnya dia harus memakai setelan jas. Namun ketika rapat berlangsung, saat Senator Long memanggil namanya, tiba-tiba setelan jasnya sudah berada di atas meja dan terlihat Evan dengan jubah kebesaran Nabi Nuh. Sontak semua anggota kongres terkejut. Ditambah, tiba-tiba banyak sekali binatang yang masuk ke ruang rapat yang sukses membuat semua anggota kongres ketakutan karena terdapat juga binatang buas yang hadir di sana. Akhirnya di sana Evan menjelaskan bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhan untuk membuat bahtera dengan tujuan menyelamatkan warga, di mana pada tanggal 22 September nanti akan terjadi banjir besar. Senator Long akhirnya mengeluarkan Evan dengan paksa dari ruang rapat dan Evan akhirnya diskor sementara dari keanggotaan parlemen. God commanded me to build an ark.
Istri dan anaknya yang sedih melihat kejadian itu melalui televisi sontak menjadi sedih, terutama istrinya, dan mengajak anak-anaknya pulang ke rumah ibunya untuk sementara. Rupanya Tuhan mempunyai rencana untuk Evan dengan sengaja membuat Evan diskor agar Evan bisa fokus menyelesaikan bahtera tersebut, dan akhirnya istri dan anaknya pergi. Hari pun berlanjut. Evan akhirnya mulai serius menyelesaikan bahtera, didampingi oleh para hewan dan juga ditonton oleh masyarakat, sampai wartawan pun juga mulai banyak datang meliput kejadian yang tidak biasa ini. Sampai-sampai Evan dijuluki Nabi Nuhnya New York. Di tempat lain, istri Evan mengajak anaknya makan siang, dan di sana dia didatangi oleh Tuhan yang menyamar menjadi pramusaji. Di sana Tuhan akhirnya membuka mata istri Evan bahwa hal ini adalah tentang kepercayaan dan cinta. Bahkan binatang pun hadir dengan berpasangan dan berdampingan. Beliau juga menjelaskan tentang arti sebuah kesempatan, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bersabar, bukan malahan memberikan kita kesabaran. Dan satu kalimat dari beliau bahwa jika seorang berdoa untuk bisa dekat dengan keluarga, apakah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kehangatan dan perasaan lainnya, ataukah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa dekat dengan keluarga dan saling mencintai satu sama lain. Dan di sanalah istri Evan mulai sadar bahwa tindakan dia dengan meninggalkan Evan adalah keliru. Akhirnya, dia dan anaknya memutuskan untuk kembali menemui suaminya. Ketika sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka melihat penampilan Evan sekarang. Semua rambut Evan menjadi putih dan panjang, sangat mirip seperti seorang nabi. Istrinya mengatakan bahwa dia dan anaknya akan membantu menyelesaikan bahtera, sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang saling tolong-menolong dan bersatu. Selain itu, istrinya Evan mengatakan bahwa pihak yang berwenang berencana akan menghancurkan bahtera yang dibuatnya karena terindikasi pelanggaran pada tanggal 22 September nanti, dan juga Evan akan ditahan. Keajaiban pun terjadi. Para binatang yang ada di sana ikut membantu Evan menyelesaikan bahteranya. Bahkan harimau dan macan menjadi penjaga di area konstruksi itu agar tidak ada wartawan yang bisa masuk. Oke, scene berlanjut di hari di mana banjir akan terjadi dan di mana pihak berwenang juga akan datang menghancurkan bahtera yang telah dibuatnya. Evan akhirnya bisa menyelesaikan tepat waktu. Saat itu, Evan didatangi oleh staf dan ajudannya dan mengatakan bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Senator Long dengan rencananya mengesahkan undang-undang tentang kepemilikan lahan. Namun, saat itu Evan lebih terfokus dengan rencana Tuhan bahwa hari itu akan terjadi banjir besar. Dengan menggunakan tongkat yang diberikan oleh Tuhan, Evan memanggil semua hewan untuk naik ke bahtera. Semua orang yang menyaksikan pemandangan ini sangat terkejut. Bagaimana seorang Evan memerintahkan hewan liar ini bisa masuk ke bahtera? Ketika Evan menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk naik ke bahtera, dia dikejutkan oleh rombongan yang membawa alat penghancur yang dikomandani oleh Senator Long. Senator Long naik ke bahtera untuk memberi peringatan terakhir. Senator Long mengakui bahwa rancangan undang-undang itu hanyalah demi kepentingan bisnis semata, dan akhirnya Senator Long pergi meninggalkan Evan dan memerintahkan pihak berwajib untuk menghancurkan bahteranya. So if I need to get a message out there, take down this boat. I'm giving you one last. Take it down. Namun ketika bahtera akan dihancurkan, tiba-tiba hujan datang. Evan mengira inilah saatnya banjir datang. Namun ternyata hujan turun hanya sebentar dan cuaca kembali cerah. Orang-orang pun mengejek Evan karena kondisi itu. Namun tiba-tiba Evan dikejutkan oleh jebolnya bendungan yang akhirnya menyebabkan air yang ada di danau tersebut jatuh mengarah ke Evan. Melihat hal ini, Evan lantas meneriaki orang-orang agar segera naik ke bahtera. Rumah-rumah pun tersapu oleh air seperti terkena tsunami. Bersyukur orang-orang berhasil naik ke bahtera dan mereka selamat dari gelombang air besar. Dan bahtera pun mulai hanyut disapu oleh gelombang air yang mengarah ke kota New York.
Dari jauh Evan melihat nampaknya mereka akan menabrak jembatan. Dengan mukjizat Tuhan, bahtera yang hampir saja hancur tiba-tiba muncul dari belakang bahtera gelombang air yang sangat tinggi. Namun gelombang tersebut bukannya menghancurkan bahtera, namun menyelamatkan bahtera dari tertabraknya dengan jembatan itu. Sampai akhirnya bahtera bisa berhenti persis di depan gedung DPR dan akhirnya mereka bisa bernafas dengan lega. Di sana Evan membuka kedok dari kebusukan Senator Long dan akhirnya rancangan undang-undang ditunda pengesahannya sambil menunggu hasil investigasi terhadap Senator Long karena terindikasi kasus korupsi dan tamat. Oke, pecinta film dimanapun kalian berada, ada pesan moral yang bisa Papa tangkap di film ini. Yang pertama adalah kita harus selalu dekat dengan keluarga, saling tolong-menolong, dan selain itu, jika kita ingin merubah dunia, kita bisa lakukan itu dengan melakukan kebaikan setiap saat dalam hal apapun. Nah, sampai di sini dulu alur cerita dari film Evan Almighty. Kalau kalian senang, Papa persilakan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, serta kalau kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Dan kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa sampaikan lewat kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa lagi.